Hai sahabat-sahabat guru yang hebat di seluruh negeri. Welcome to my channel. Tabi Pun. Perkenalkan, nama saya Retno Novitasari. Saya calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Immanuel Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pertanyaan pemantik untuk membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Konsep pemikiran saya terhadap pendidikan sebelum saya mempelajari modul 1.1 di pendidikan guru penggerak ini adalah saya memahami ada istilah Jawa yang mengatakan guru, artinya digugu dan ditiru. Sungguh suatu istilah yang indah, namun pada dasarnya, pada nyataannya tidak mudah untuk dilakukan. Awalnya, saya berpikir menjadi guru itu indah, karena kita bisa menggoreskan ide-ide kita ke diri anak yang kita ajar. Saya juga berpikir guru memiliki peranan sebagai pemecah masalah dan satu-satunya sumber informasi. Sehingga ketika proses belajar mengajar, saya sering meminta anak-anak untuk duduk diam saat saya menjelaskan. Karena jika mereka ribut atau tidak fokus, saya khawatir materi yang saya ajarkan tidak bisa diterima dengan baik. Saya posisikan anak sebagai objek, bukan sebagai subjek yang merdeka. Dalam setiap semester, fokus saya pun membuat administrasi pembelajaran yang banyak sekali dan mengajar menyelesaikan materi. Sampai-sampai saya lupa untuk berpikir, apakah anak-anak menikmati proses ini atau tertekan dengan banyaknya tugas-tugas yang ada. Dan saat itu juga sebagai seorang guru, tak bisa dipungkiri saya sering menyamaratakan kondisi anak. Saya berpikir anak-anak harus selalu siap mengikuti pelajaran dan menuntut mereka untuk ahli di semua mata pelajaran tanpa saya berpikir mereka terlahir dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Namun, setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1, maka ada konsep yang berubah dalam pikiran saya tentang pendidikan. Apa saja itu konsep yang berubah? Mari kita cek bersama. Teman-teman pasti tahu dengan kepompong. Kita tahu proses metamorfosis yang paling mudah kita lihat itu adalah proses kepompong menjadi kupu-kupu. Seperti kepompong yang bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang indah, begitu juga kita sebagai guru harus terus belajar dan terus belajar untuk menjadi guru yang semakin memahami kondisi dan kebutuhan anak-anak kita. Setelah mempelajari dan berproses dengan modul 1.1 pada program pendidikan calon guru penggerak ini, saya belajar banyak hal-hal baru tentang dasar pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Apa saja itu? Ya, setelah mempelajari modul 1.1, maka ada beberapa konsep tentang pendidikan yang berubah, yang saya rasakan. Yang pertama adalah kodrat. Setiap anak itu unik dan dilahirkan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Maka tugas kita sebagai guru adalah terus menggali potensi terbaiknya. Dan sebagai guru kita harus menebarkan jala kita seluas-luasnya untuk menjaring lebih banyak hal baik yang ada pada diri anak-anak kita. Konsep yang berubah kedua adalah guru itu menuntun. Menuntun, bukan menuntut. Sebagai seorang guru kita harus menyadari anak-anak kita ini bukan kertas putih polos yang siap kita tulis semau kita, Bapak Ibu. Namun, anak-anak ini terlahir sudah membawa tulisan samarnya sesuai dengan kodratnya. Tugas kita adalah menebalkan tulisan itu dan menggali terus potensi terbaik anak-anak kita.
Tugas kita itu menuntun mereka menemukan potensi terbaik dan kebahagiaannya, bukan menuntut. Oke, konsep yang berubah yang ketiga adalah budi pekerti. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa cipta, rasa, dan karsa anak yang terkolaborasi dengan baik menjadi satu, pasti akan menghasilkan pribadi yang memiliki budi pekerti yang santun dan baik juga. Dan konsep yang berubah keempat adalah sosial kultural. Kita semua pasti pernah mendengar istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada, maka adat istiadat setempatlah yang harus kita dukung. Menyatulah dengan adat dan kebudayaan, supaya adat budaya pun tetap terlestarikan. Pemikiran dasar pendidikan KHD memberikan pemahaman kepada saya bahwa pendidikan harus dilakukan dengan keikhlasan hati dan dengan kesadaran bahwa setiap anak terlahir dengan tulisan samar yang sudah dikodratkan Tuhan. Dan dengan sentuhan kasih, kita harus gali potensi terbaik dari anak-anak didik kita. Namun dengan kondisi zaman saat ini yang lebih mengedepankan kemampuan anak di bidang informasi dan teknologi, maka itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Setiap anak sekarang sibuk dengan handphonenya. Walaupun dengan handphone itu anak-anak bisa terbiasa mengakses informasi sendiri, namun sisi negatifnya adalah mereka tumbuh menjadi anak yang individualis, kurang peduli, kurang berempati, dan kurang bersimpati dengan teman-temannya. Maka peran kita sebagai guru jugalah di sini untuk memotivasi mereka, menuntun mereka menjadi pribadi yang memiliki rasa peduli, empati, simpati kepada teman, lingkungan sekitar, dan terlebih lagi kepada keluarganya. Generasi muda Indonesia harus menjadi generasi yang tanggap terhadap perubahan zaman, namun juga harus mengangkat tinggi adat istiadat budaya di mana ia berada, supaya akhlak, budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan karya pun tetap seimbang dan tetap terjaga. Menjadi guru di masa kini, kita harus mampu menuntun anak-anak menemukan potensi kreatifnya dan mengembangkan setiap potensi itu demi kebahagiaannya di masa depan. Lalu, langkah nyata apa yang akan saya coba terapkan di sekolah? Yang pertama adalah saya akan menerapkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, untuk membentuk budi pekerti mereka menjadi baik. Yang kedua, saya akan melakukan pembiasaan literasi yang baik atas informasi yang didapat. Anak-anak tidak boleh serta-merta menerima materi, menerima informasi langsung ditelan mentah-mentah, tetapi mereka harus belajar mencari literatur yang lain supaya wawasan mereka pun juga semakin luas dan mereka tidak menjadi pribadi yang mudah untuk diadu domba karena setiap informasi mereka cari kebenarannya. Yang ketiga, mencoba pembelajaran yang berpihak dan berhamba pada anak, supaya anak lebih bisa mengekspresikan diri sesuai minat dan bakatnya. Salah satunya dengan membuat pemetaan minat, bakat, dan pola belajar anak. Dengan cara seperti itu, maka proses pembelajaran yang kita lakukan itu lebih mengena sesuai dengan sifat, karakter, minat, dan bakat anak kita. Kemudian yang keempat, untuk menjunjung tinggi adat dan istiadat budaya setempat dalam sosial dan kultural, maka saya akan mengucapkan salam Lampung, yaitu tabi pun di awal kegiatan. Seperti tadi yang saya lakukan di depan, saya mengucapkan dengan salam tabi pun. Dan semua yang mendengar salam tersebut harus menjawab dengan salam ya pun. Berikut adalah salam kehormatan dari adat Lampung di mana saya berada. Menjadi seorang guru, sejatinya kita harus menjadi pribadi yang bersedia untuk belajar, dan belajar. Karena kita akan memberikan pengajaran dan pendidikan itu kepada setiap anak-anak didik kita. Sosok yang selalu rindu untuk belajar, dan belajar untuk menemukan potensi terbaik yang ada pada dirinya.
Menjadi seorang guru, sejatinya kita harus menjadi pribadi yang bersedia untuk belajar, belajar, dan belajar. saya akan Karena kita mengutip akan perkataan dari memberikan Ki Hajar pengajaran dan Dewantara. pendidikan itu Apapun kepada yang dapat setiap anak-anak diperbuat didik oleh kita. seseorang Sosok itu yang selalu hendaknya dapat rindu untuk bermanfaat bagi belajar, dirinya sendiri, belajar, dan bermanfaat belajar bagi untuk bangsanya, menemukan dan potensi bermanfaat bagi terbaik yang manusia di ada dunia pada pada dirinya. umumnya. Terima kasih atas kesempatan Menjadi berharga yang seorang guru, diberikan kepada saya sejatinya untuk kita harus belajar menjadi dan pribadi yang berproses di bersedia untuk pendidikan calon belajar, guru belajar, penggerak. dan belajar. Terima kasih untuk Karena semua kita akan fasilitator, memberikan instruktur, dan pengajaran dan pengajar pendidikan praktik itu yang juga sudah kepada banyak setiap membimbing saya. anak-anak didik Dan kita. semangat untuk Sosok semua yang teman-teman selalu rindu calon guru untuk penggerak dan belajar, semua guru belajar, yang dan ada belajar di untuk Indonesia menemukan dan seluruh potensi dunia. terbaik Terima yang kasih, ada salam pada sehat untuk dirinya. kita semua, dan salam guru penggerak. Menjadi seorang guru, sejati